Shalom saudara, mari hari ini kita mengenal lebih lagi pribadi Roh Kudus dalam manifestasinya dan juga di dalam pekerjaannya. Dan hari ini saya ingin kita bersama-sama mengerti tentang bagaimana mimpi dalam hidup kita menjadi kenyataan. Mau lihat mimpi jadi kenyataan? Tapi yang pertama, mari kita mengerti tentang mimpi itu. Mimpi adalah cerita dan gambaran dalam benak yang tercipta sewaktu tidur. Ada banyak mimpi dalam hidup kita, mimpi yang indah, mimpi yang buruk, yang seram. Tapi pengertian mimpi yang kedua adalah cita-cita yang kita rindukan untuk terjadi di dalam hidup kita. Ada pepatah Indonesia yang mengatakan begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Artinya kita boleh punya cita-cita besar. Tidak ada yang larang untuk kita punya cita-cita yang tinggi dan mulia dan besar gitu. Tetapi persoalannya adalah kalau kita cuma tinggal tidur terus dan kita berharap mimpi yang indah itu datang kembali, maka mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan. Saya diingatkan bagaimana ketika Yakub dalam perjalanan yang ada. Yakub di Betel mendapatkan mimpi tentang tangga yang ke surga. Tetapi Yakub tidak tidur terus. Kalau kita lihat mimpinya kayak gitu, senang banget mimpi ke surga loh. Tapi tidak, Yakub bangun dan Yakub mewujudkan mimpi itu. Yakub adalah seorang pekerja keras. Sama seperti kita. Kita boleh punya bakat, punya cita-cita yang tinggi, punya karunia, punya talenta. Bahkan mungkin kita punya background keluarga yang mampu. Kita punya kemampuan yang banyak. Tetapi saya mau beritahu saudara, kalau kita masih tetap tidur dan menikmati mimpi, tidak akan terjadi. Mimpi dalam hidup kita harus digenapi ketika kita bangun. Apa yang dituliskan di dalam Efesus 5 ayat 14? Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Agar mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda harus bangun dari tidurmu. Artinya saudara harus sadar, tidak biasa-biasa saja. Saya punya pengalaman begini, beberapa tahun lalu ada keponakan saya yang dititipkan papa mamahnya untuk tinggal bersama dengan saya dan Pak Johan. Dan karena ini seperti anak, saya pun mendidik dia seperti anak. Ya, anak muda seperti kebanyakan suka tidur. Kadang-kadang lupa kalau pagi harus sekolah. Dan seperti biasa, hari itu saya bangunkan dia. Ayo bangun. Nah, ini ada kata yang biasa nih sering diomong. 5 menit lagi. Tapi kalau 5 menit terus-terusan kan artinya jadi terlambat gitu. Dan waktu dia bilang 5 menit pertama, saya masih kompromi. Tapi saya lihat jam berjalan terus, kalau dia nggak bangun, maka dia tidak akan bisa ke sekolah. Padahal dia punya cita-cita yang tinggi. Aku mau jadi seorang arsitek, aku mau jadi dekorator, aku mau jadi berhasil dalam hidupku. Tapi kalau dia tidur terus lalu sekolah telat bagaimana? Saya udah ancam. Oke, nanti saya telepon papa mama kamu supaya kamu bisa bangun. Ini udah pakai ancaman nih. Dia nggak bangun juga, dia bilang 5 menit lagi. Akhirnya apa yang saya lakukan untuk dia bangun? Saya ambil air sedikit, lalu saya cipratkan mukanya. Gitu ya. Waktu diciprat mukanya, dia kaget dan dia bangun. Dan hari ini saya melihat bagaimana dia bergerak dan hidupnya diberkati sesuai dengan cita-cita yang dia mimpikan. Dan dia menjadi seorang dekorator yang luar biasa diberkati dan hasil karyanya luar biasa. Jadi bagaimana mimpi itu bisa menjadi kenyataan? Hari ini adalah kesempatan saudara untuk membangun hari esok yang Anda inginkan. Kalau Anda punya cita-cita, kalau saudara punya cita-cita, ditentukan bukan besok, bukan nanti, bukan kemarin, sekarang. Hari ini adalah kesempatan saudara untuk membangun hari esok yang diinginkan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bangun dan bangkitlah. Dari bangun dan bangkitlah dari apa? Dari visi yang mati,
mimpinya, dari mati pengharapannya, mati kesehatannya, mati hubungan-hubungan yang lain. Mungkin hari ini kita sedang tertidur, mengalami kematian secara emosi, visi kita, mimpi kita, karena kita melihat situasi di sekitar kita. Tidak mungkin aku bisa mengejar mimpi itu, akhirnya kita putus pengharapan. Firman Tuhan katakan, bangunlah dari tidurmu. Hari ini biarlah pesan Tuhan membuat kita bangun dari tidur kita. Mungkin kalau saudara hari ini sedang mengalami kematian visi, mengalami kematian mimpi dalam hidup saudara, kematian di dalam kesehatan, kematian dalam hubungan-hubungan yang penting dalam keluargamu, kematian di dalam perekonomian, kematian di dalam masa depan. Dan inilah waktunya saat ini untuk kita bangun dan bangkit. Dan dengarkan, orang yang mati itu tidak bernafas. Kematian rohani seringkali mengakibatkan kematian jiwa. Dan hari ini kita sedang hidup di musim Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah nafasnya Allah. Kita membutuhkan nafas Allah untuk menghidupkan kembali mimpi yang telah mati. Menghidupkan kembali hubungan-hubungan di dalam keluarga, suami istri. Mungkin kau sedang diambang perceraian atau bahkan mungkin sudah cerai. Mungkin engkau sedang divonis dokter untuk sebuah kematian secara fisik. Dengarkan, engkau perlu nafas Allah yang menghidupkan, dan itulah Roh Kudus. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan di awal penciptaan bumi ini. Ketika Dia menciptakan Adam sebagai manusia, Adam masih merupakan dari debu tanah liat yang dibentuk menjadi manusia yang ada. Adam belum bisa bergerak, Adam belum bisa melakukan apapun sampai ketika Allah menghembuskan nafasnya. Kejadian 2 ayat 7 menuliskan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wow, kabar gembira untuk setiap kita. Apa yang telah mati dalam hidupmu sanggup dihidupkan kembali ketika Allah menghembuskan nafasnya di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam masa depanmu, di dalam kesehatanmu, di dalam pelayananmu. Ada pengharapan. Mimpi dan cita-cita hanya dapat diwujudkan kepada orang yang hidup. Perhatikan di sini, Tuhan belum mempercayakan segala sesuatu kepada Adam sampai ketika Dia menghembuskan nafasnya. Lalu setelah itu di ayat yang ke-8, Adam mulai dipercayakan apa yang ada di muka bumi ini. Setiap makhluk hidup memerlukan oksigen. Tuhan tidak akan mempercayakan kepada orang yang mati rohaninya, mati jiwanya, untuk memiliki masa depan yang cerah, untuk memiliki segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Lengkap ya, segala sesuatunya artinya tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau Dia ingin mempercayakan saudara dan saya, maka Dia akan bertindak. Yang pertama kali, Dia akan menghembuskan nafasnya pada kehidupan kita. Dia akan memberikan rohnya sendiri kepada setiap kita. Waktu Roh Kudus berdiam di dalam saudara dan saya, maka Dia akan bergerak. Kita akan bergerak bersama-sama dengan Dia untuk melakukan perkara-perkara yang manusia sendiri tidak akan mampu. Dan inilah Allah kita. Apa yang dituliskan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-33 ayat ke-4. Dikatakan demikian. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Wow, terpujilah Tuhan. Kalau Dia sendiri berurusan untuk kepentingan hidup kita. Dia pemilik segalanya. Lalu yang langkah yang kedua adalah bergerak. Kita harus bergerak. Artinya melakukan tindakan. Mari kita lihat apa yang dituliskan di dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tuhan tidak akan mempercayakan segala yang berkat yang dia miliki kepada orang yang tidak bernafas alias mayat hidup. Tuhan hanya mempercayakan kepada orang yang memiliki nafas Allah untuk menguasainya. Nafas Allah juga dihembuskan di loteng Yerusalem. Lihat, ada satu kesamaan yang saya lihat di sini. Ketika di loteng Yerusalem, di mana terjadi peristiwa yang luar biasa, Allah sendiri kembali menghembuskan nafasnya kepada manusia. Ini satu peristiwa yang sangat amat luar biasa, yang hari ini pun Tuhan tidak berubah. Dia ingin tetap melakukan kepada saudara dan saya. Perhatikan di sini, apa yang Tuhan kerjakan ketika di loteng Yerusalem 120 murid Yesus menanti-nantikan janji Allah. Dan ketika Allah ingin mempercayakan mereka pekerjaannya, kuasanya yang luar biasa, maka yang dilakukan adalah yang pertama, dihidupkan kembali. Tuhan mau menghidupkan 120 murid ini kembali. Yang dimaksudkan dihidupkan ini adalah dihidupkan oleh Roh Allah. Sebab tanpa Roh Allah, maka apa yang ditugaskan Allah kepada setiap kita untuk melaksanakan amanat agung, untuk menyembuhkan yang sakit, memulihkan mereka yang menderita, untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, tidak akan pernah bisa. Sebab itu Allah berkepentingan yang pertama, dia menghidupkan kembali, dihidupkan kembali 120 orang itu. Waktu mereka menantikan selama 10 hari. Dan apa yang terjadi? Kita baca di dalam kitab Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang 1 sampai kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya percaya hari ini saudara sedang berkumpul juga di satu tempat, ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kenapa angin? Kenapa Allah mengembuskan nafasnya? Karena dia tahu, dia ingin memberikan tugas setiap manusia untuk menjadi saksinya, baik di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Ingin menjadikan saudara dan saya saksi Kristus, mulai di dalam rumah kita, di komunitas, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa yang ada. Lihat, nafasnya dihembuskan. Waktu nafas Allah dihembuskan, wow, di tempat itu saya dapat membayangkan orang-orang merasakan satu angin. Mereka tidak bisa melihat Allah, tapi mereka bisa merasakan nafas itu. Ada di antara saudara yang bisa melihat oksigen? Ada di antara saudara bisa melihat angin atau melihat nafas saudara? Nggak bisa. Saudara bisa melihat oksigen dari ketika orang itu hidup. Saudara yakin bahwa orang itu punya oksigen. Saudara bisa tahu bahwa di satu tempat ada angin ketika saudara merasakan kesejukan di kulit saudara, atau ketika kita melihat ada pohon yang bergerak dan di situ kita yakin ada angin. Saya punya satu ilustrasi yang akan membantu setiap kita mengerti tentang angin itu. Saya punya kipas angin ini. Kipas anginnya bolong, lagi sengaja dibolongin gitu ya, supaya saudara bisa jelas. Lihat ya, ada kipas angin. Saudara bisa melihat anginnya nggak? Saya sih nggak bisa, tapi karena saya dekat, saya bisa rasakan rambut saya bisa bergerak. Nah, seperti ini, tidak bisa terlihat. Kita tidak bisa melihat angin. Kita tidak bisa melihat oksigen. Kita tidak bisa melihat Roh Allah dengan kasat mata kita. Tapi bagaimana cara kita melihat bahwa Roh Allah itu ada di dalam pribadi seseorang? Saya ingin saudara mengerti. Lihat, perhatikan di sini. Tidak bisa kita melihat roh, kita tidak bisa melihat angin. Tapi ketika saya letakkan satu pita seperti ini,
saudara bisa melihat ini bergerak. Dan kalau bergerak, maka saya dapat katakan bahwa di sini ada angin. Ada angin yang bergerak. Nah, saudara, perhatikan di sini. Kalau kita melihat dengan mata tidak dapat. Dengan nyata tidak dapat kita lihat. Tetapi apa yang kita bisa ketahui adalah bahwa Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam pribadi seseorang waktu orang tersebut bergerak. Menyediakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Saya percaya inilah peristiwa terbesar di loteng Yerusalem setelah dihembuskan nafas Allah. Yang kedua, mereka diperlengkapi dengan kuasa. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 3-4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu angin itu datang, mereka dihidupkan oleh nafas Allah. Lalu Allah tidak membiarkan begitu saja, memperlengkapi dengan kuasa. Dia tidak akan memberikan kuasa kepada orang yang mati. Hari ini saudara harus memiliki satu keputusan. Sebab keputusan kita hari ini adalah kesempatan kita untuk membangun hari esok yang kita inginkan. Kalau saudara punya mimpi, kesempatannya hari ini. Buka hidupmu, buka hatimu, dan katakan, Tuhan, aku mau. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami kelesuan. Mungkin hari ini saudara sedang membutuhkan lebih lagi oksigen yang ada. Saya percaya kita butuh oksigen bukan sekali-sekali. Kita butuh oksigen setiap saat. Dan kita memerlukan Roh Kudus itu. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat dalam kitab Yehezkiel. Sesuatu yang luar biasa terjadi ketika roh itu dihembuskan. Sekalipun kepada orang-orang yang mati. Sekalipun saudara mungkin berpikir, aku tidak mungkin punya pengharapan untuk hari depanku. Aku ini siapa? Pendidikanku tidak tinggi. Hari seperti ini untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik tidak mungkin. Hari seperti ini untuk sembuh tidak mungkin. Hari seperti ini untuk aku bisa memulihkan keluarga itu tidak mungkin. Tapi mari kita lihat di dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 9-11. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia. Katakan kepada nafas hidup, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang yang mati. Mungkin saudara sedang mengalami kematian karena kutuk sakit penyakit, karena kutuk masa lalu, kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan. Dengarkan firman ini. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Bayangkan dari manusia yang mati, ketika nafas Allah dihembuskan terjadi kehidupan. Bayangkan ketika hidup kita mati, mimpi kita mati, cita-cita kita mati, visi kita mati. Mungkin dulu saudara pernah dinubuatkan, tetapi itu belum pernah terjadi karena saudara sedang mengalami kematian. Mungkin bukan kematian saja, pingsanlah setengah mati gitu, tapi kan tidak bisa bergerak juga. Dan hari ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa karena Roh Kudus, Roh Allah sendiri dihembuskan kepada setiap kita. Ayat selanjutnya dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang.
hari ini saya mau katakan satu kabar sukacita. Buat keputusan saudara hari ini, sebab keputusanmu hari ini adalah keputusan yang akan menghidupkan mimpi-mimpi yang kau mimpikan, bahkan mimpi yang datang daripada Tuhan. Mimpi, cita-cita, visi di dalam hidup saudara, di dalam bahkan juga pelayananmu, di dalam keluargamu. Jangan biarkan itu menjadi mati. Masih ada harapan selama Roh Allah yang hidup berhembus kepada setiap kita. Saya ingin berdoa untuk saudara. Oh Bapa yang baik, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang hidup ada di sini. Ora kahandara laba syandara lama-lama. Hembuskan nafas-Mu. Hidupkan apa yang mati. Aku mau lihat mimpi jadi kenyataan. Katakan, Tuhan, aku mau lihat. Jangan pikirkan keterbatasan yang kau miliki, tapi pikirkan Allah-Mu yang tidak terbatas, yaitu Allah Roh Kudus. Buka sekali lagi hatimu. Kalaupun engkau telah dibaptis Roh Kudus, dan ini kesempatan untuk kau dihidupkan kembali, disegarkan kembali. Karena angin, nafas Allah itu menyegarkan dan menghidupkan. Bapakku berdoa bagi setiap anak-anakmu yang membuka hati untuk nafas Allah, Roh Allah menghidupkan mereka kembali. Dan biarlah hari ini, saat ini, dimanapun mereka sedang berada, hembuskan ya Tuhan. Hembuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu yang hidup sedang bergerak dan menghidupkan anak-anak-Mu. Dan kami akan melihat karya Roh Kudus dalam setiap anak-anak-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyelesaikan amanat agung ini. Terima kasih Bapa yang baik. Oh, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Roh Kudus-Mu dicurahkan pada setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk saat ini. Amin. Tetap nantikan kehadirannya, rindukan Dia. Saat saudara berdoa, saat saudara menanti-nantikan, mungkin di kamarmu atau di mana saja, Dia Allah yang Maha Hadir. Dia ingin menghembuskan kembali nafas kehidupan kepadamu, nafas yang menyegarkan, yang memulihkan saudara. Tuhan memberkati. Shalom. Halo Shalom semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk kesaksian tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam membangkitkan mimpi yang menjadi pengalaman pribadi saya. Saya pertama kali dibaptis Roh Kudus itu masih kecil, sekitar kelas 3, 4 SD. Di situ saya benar-benar akhirnya bisa berbahasa roh, saya bisa merasakan cinta gitu kepada Tuhan Yesus di umur segitu gitu. Di mana saya akhirnya memberi diri untuk melayani dari kecil, dari SD, SMP, SMA. Singkat cerita masuk ke kuliah, itu memang sedikit jauh ya dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari persekutuan, karena saya sibuk organisasi, setelah itu di luar kota juga, dan saya jadi kayak agak jauh gitu dari Tuhan, melakukan berbagai dosa dan hal-hal yang gak berkenan gitu di hadapan Tuhan. Singkat cerita saya kembali ke Jakarta, saya merasa hampa gitu ya, butuh banget penyegaran lagi dalam sisi rohani. Akhirnya saya pelayanan di GBI City Tower. Di situ saya benar-benar merasa bahwa ayolah aku harus banget nih pelayanan lagi, on fire gitu. Tapi waktu kita mau balik ke Tuhan, kita tahu gitu kalau iblis tuh gak tinggal diam. Di situ saya benar-benar ngerasa bahwa semua lini kehidupan saya itu merasa diserang gitu. Jadi benar-benar dari keluarga, percintaan, pertemanan, bahkan lagi job hunting saat itu karena baru lulus, itu saya sangat-sangat kena gitu. Sampai akhirnya saya depresi, saya stressful, saya sampai ke psikiater, saya harus minum obat. Dari sisi spiritual juga mungkin bisa dibilang kering ya. Dan di situ akhirnya saya menarik diri dari lingkungan gereja, dari keluarga besar saya, dari keluarga induk saya menarik diri semuanya dari semua orang. Maka pertemanan saya itu juga beberapa ada yang nanyain juga nih kenapa menjauh segala macam. Nah setelah itu, seiring berjalan waktu setahun yang lalu, saya pun akhirnya punya kerinduan lagi untuk pelayanan lagi, karena nggak mungkin terus-terusan kayak begini.
akhirnya saya singkat cerita saya kembali lagi melayani di City Tower. Saya seek pelepasan sama salah satu pendoa. Di situ juga saya merasa sangat dilepaskan dari berbagai roh-roh jahat yang memang mungkin sudah ada di dalam diri saya. Saya juga dari mulai teriak-teriak sampai akhirnya bisa ketawa-tawa dengan sukacita sampai hari ini, sampai akhirnya bisa melayani lagi. Itu merupakan mukjizat yang memang dilakukan Roh Kudus dalam hidup saya. Setelah itu saya juga kemarin ada HSN ya, Holy Spirit Night, itu juga lebih dikuatkan lagi lewat banyak banget doa-doa pada saya dan juga nubuatan-nubuatan. Waktu itu juga ada doa breakthrough bersama Tante Betty. Di situ saya juga didoain banyak banget, mulai dari pengurapan yang baru dalam pelayanan dan berkat yang baru juga. Dan di situ pas banget beberapa hari setelah itu saya langsung dapat pekerjaan baru di mana memang saya lagi bergumul waktu itu. Itu memang kerja Roh Kudus di mana kita punya respon tuh harus benar gitu, respon hati yang benar, dan banyak lagi yang memang kita butuh tindakan iman juga gitu untuk bisa menerima mukjizat. Saya percaya bahwa ketika kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, itu perumpamannya seperti rumah yang memang rapih gitu. Tapi kalau tidak ada yang menjaga itu Roh Kudus itu sendiri, itu tidak akan bisa bertahan lama. Bisa ada 7 roh yang lebih jahat yang bisa merusak orang itu, yang datang ke rumah itu, dan keadaan orang itu akan bisa menjadi lebih parah lagi. Dan itu memang terjadi di saya. Makanya sekarang saya sangat menyadari bahwa peran Roh Kudus sebagai pengingat, penolong, penghibur, penuntun juga itu sangat penting, and it's real gitu. Saat kita memberi diri benar-benar untuk berserah kepada tuntunan Roh Kudus lewat pembacaan Alkitab dan lain-lainnya, itu semua akan membuat kita kuat untuk menjalani hari-hari. Saya yang dulu udah nggak punya semangat hidup, udah males hidup. Akhirnya sekarang tuh udah nggak kepikiran tuh yang namanya malas hidup, udah benar-benar fokus sama Tuhan Yesus, melayani, menjalani kehidupan sehari-hari menjadi berkat buat banyak orang. Selalu percaya bahwa rancangan Tuhan Yesus itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan Yesus memberkati.